anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tentara Manunggal membangun desa, gelar pemeriksaan kesehatan gratis hingga bangun jalan tembus. Mayat remaja putri ditemukan di dalam selokan di pinggir jalan lintas Bukit Tinggi, Medan. Tarif berlaku, tol Padang Sicincin sepi kendaraan. Ratusan warga Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, mendatangi pos pemeriksaan kesehatan di Jorong Muaro Momong. Mereka datang untuk memeriksakan kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan meliputi tekanan darah, kadar gula dalam darah, pemeriksaan balita dan ibu hamil, serta pengobatan bagi warga yang sakit. Semuanya dilakukan dengan gratis, tanpa adanya biaya yang dikeluarkan oleh warga. Tanggapan kita ke masyarakat ya sangat setuju sekali. Perbaikan jalan maksudnya. Jalan tembus dari Trans 1 sampai ke Trans 2. Kalau model kita ini sebenarnya cuma pendatang, tapi kan nggak boleh di sini. Kalau pemukiman hasil pemukiman transmigrasi sebenarnya. Itu sudah pasti kalau itu. Masalahnya kalau dari Trans 1 ke Trans 2 ini kan semakin dekat jalannya. Biasanya kalau lewat lintas sana tak sampai berapa belasan kilo. Kalau sampai sini paling sekitar 8-9 kilo. Kegiatan TMD 125 ini sangat mendukung sekali Pak, karena begitu besar manfaat yang telah dilakukannya. Kami atas nama warga mengucapkan banyak terima kasih dengan hadirnya TMD 125 ini. Itu pembuatan jalan, kalau non-fisiknya ada berupa rumah layak huni, perbaikannya, rehab, dan juga perbaikan terhadap musola. Ada juga untuk kesehatan warga, itu pengobatan, penyuluhan kesehatan, dan pengobatan secara gratis. Ya Alhamdulillah antusias warga untuk menghadiri acara kesehatan itu sangat luar biasa juga. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa, TMMD, yang ke-125 yang dipusatkan di Darmasraya. Selain menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, TMMD juga melakukan perbaikan rumah yang tidak layak huni, menjadi rumah layak huni, dan rehabilitasi rumah ibadat. Selain itu, program fisik terbesar TMMD tahun ini adalah membangun jalan tembus sepanjang 4 km. Dengan lebar 6 meter yang melalui areal perkebunan kelapa sawit. TMMD tahun ini merupakan TMMD ke-125. Program TMMD ini salah satu tujuannya adalah mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Kita membantu mengakselerasi pencapaian pembangunan ekonomi tersebut melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kita kegiatan fisiknya pelebaran bahu jalan, pelebaran badan jalan dengan pengerasan. Kemudian ada pemasangan satu box culvert. Pelaksanaan TMMD berlangsung dari tanggal 23 Juli hingga tanggal 21 Agustus 2025. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Saat mencari ikan di Sungai Batang-Batahan, Nagari Batahan, Pasaman Barat, satu orang warga Jorong, Lubuk Gobing, hanyut terbawa arus sungai. Peristiwa terjadi saat korban bersama seorang temannya mencari ikan di sungai. Saat korban sedang berada di tengah sungai, air sungai tiba-tiba naik karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Teman korban yang melihat peristiwa itu tak bisa berbuat banyak, karena pada saat yang bersamaan, temannya juga berjuang menuju daratan di pinggir sungai untuk menyelamatkan diri. Peristiwa itu dilaporkan ke warga setempat dan meneruskannya ke Posko SAR Pasaman di Simpang 4. Posko SAR Pasaman yang mendapat laporan segera mengirimkan tim pencarinya ke lokasi yang dilengkapi dengan 2 perahu karet dan alat deteksi bawah air. Hingga Rabu sore, pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan belum membuahkan hasil.
Untuk kronologi kejadian, korban atas nama Anggi Harwan atau biasa dipanggil Wawan, umur 35 tahun, alamat di Jorong Lubuk Gobing. Kemarin sore pergi mencari ikan bersama temannya di Batang Batahan. Kemudian tiba-tiba debit air naik dan menghanyutkan korban. Kemudian setelah dilakukan pencarian oleh masyarakat sampai pagi ini korban juga belum ditemukan. Korban merupakan warga setempat dan kesehariannya mencari ikan di Sungai Batang Batahan itu. Dalam kondisi normal, air Sungai Batang Batahan hanya sedalam 1 meter yang berada di tengah sungai. Sedangkan bagian agak ke pinggirnya hanya mempunyai kedalaman maksimal 50 cm. Namun saat kejadian, debit air sungai bertambah hingga ketinggian hampir 2 meter. Rencananya pencarian akan dilanjutkan pada pagi ini dengan memperluas area pencarian ke hilir sungai. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kampung Bukit Kacia di Nagari Ampiang Parak Timur, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, kembali diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir selalu terjadi jika hujan deras dengan durasi yang cukup lama mengguyur daerah itu. Banjir merendam rumah-rumah dan bahkan tempat tidur pun kebanjiran. Karena telah menjadi langganan, warga telah memindahkan peralatan elektronik ke posisi yang lebih tinggi. Banjir ini diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang pembuangan airnya sangat kecil dan tersumbat, sehingga air melimpah ke rumah-rumah warga. Saat ini badan jalannya telah amblas dan menghambat saluran pembuangan air. Sudah sering, Pak. Sudah sering ya? Kalau curah hujannya tinggi, makanya sekitar 1 jam atau 2 jam sudah dipastikan banjir. Ya, kalau bisa untuk pemerintah, mungkin irigasinya diperdalam atau tempat pembuangan airnya ditambah, saluran irigasi yang tersumbat. Terkait langganan banjir, hal ini telah sering dilaporkan warga, baik kepada pemerintahan Nagari maupun ke pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hingga saat ini, masih belum ada tanggapan sama sekali. Sejatinya, pemerintah Pesisir Selatan tidak abai dengan kondisi warga, serta cepat menanggapi keluhan warga agar masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintahannya sendiri. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Hujan deras yang melanda daerah Padang Pariaman sejak Senin petang mengakibatkan sebuah rumah di Kanagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, tertimpa material longsor. Longsoran tanah berasal dari bukit yang berada di bagian belakang rumah Lambau dan Ratna Wilis itu, menyebabkan dinding bagian belakang rumah roboh. Kejadian itu mengejutkan penghuni rumah, karena mereka tak menyangka akan terjadinya longsor. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, Lambau dan keluarganya bisa menyelamatkan diri. Warga dibantu tentara dan polisi mengenyahkan material yang masuk ke rumah. Mereka menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Meski tak mengakibatkan korban jiwa, Lambau menderita kerugian puluhan juta rupiah. Rumah yang dari tepi sungai terendam air dan di pinggir bukit juga ada yang longsor. Adalah salah satu rumah warga di Korong Cibaruwas ini yang kena longsor hingga mengakibatkan bagian belakang rumah roboh dan tertimbun oleh lumpur. Masyarakat diimbau untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim yang sedang melanda daerah Padang Pariaman dalam beberapa hari ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.